yang tidak mau berobat dengan Al-Quran. Sakit, dokter. Sakit, beli obat. Loh, kenapa engkau nggak mau berobat dengan Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran ini penyembuh, syifa. Apakah kita sudah mengamalkan itu? Kalau sakit kepala, ya Allah, bacain Al-Fatihah. Anaknya sakit, langsung ingat sama Allah, ingat sama kalamullah, ingat sama kitabullah, langsung dia bacakan Al-Quran kepada anak. Maka kita perlu bermuhasabah. Dari muhasabah itu kita akan tahu diri tentang kekurangan kita dan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita dapat memperbaiki diri kita. Kalau tadi dikatakan ada yang belajar alif ba ta, alhamdulillah. Tapi mungkin kau perlu berpikir, aku dari dulu kemana ya? Nikmat Allah berikan kepadaku. Aku dikasih kaki, aku dikasih tangan, aku dikasih mata, aku bisa baca banyak buku, aku bisa mendengarkan banyak hal. Tapi aku gak dengarkan Al-Quran dari dulu, gak baca Al-Quran. Maka hal itu mendorong kita untuk beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Quran ini sebuah kitab yang Allah jaga. Yang barang siapa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, Allah akan jaga dia. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Di antara bentuk penjagaan kita kepada Allah dengan menjaga kitab. Di surat Fatir ayat 29, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang tilawah kitabullah, membaca kitabullah. Bukan hanya dibaca hurufnya, tapi dia baca dan dia tadabburi. Karena itu akan menimbulkan iman. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, dan dia mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Nih, muslim itu punya karakter yang istimewa. Dia baca kitab Allah, dia mendirikan salat, dia peduli sama orang lain, dia berinfak. Dan Allah mengingatkan, wa anfaqu mimma razaqnahum. Nih, siapa saja yang berinfak, tolong hadirkan di dalam hatimu, di dalam benak pikiranmu, ini harta dari Allah. Ini uang yang ada di tanganku dari Allah. Jangan mengatakan, oh dari hasil jerih payahku, dari keringatku. Dari Allah, Allah yang kasih. Makanya setiap ayat yang menjelaskan tentang infak, Allah mengingatkan itu rezeki dari kami. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kami yang kasih rezeki sama kalian. Kenapa? Agar ketika antum berinfak, antum gak ujub. Ketika antum berinfak, antum gak bakhil. Kenapa? Lawang dari Allah duit. Lawang Allah yang kasih. Maka Allah katakan, ini orang-orang yang membaca kitab Allah, yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alani, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Jadi bersedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Tapi mana yang lebih afdal? Sembunyi-sembunyi. Tapi ada kondisi yang nggak bisa sembunyi-sembunyi. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur.
Mereka itu adalah orang-orang yang berharap perniagaan yang tidak ada ruginya. Kita tahu setiap perdagangan itu resiko rugi ada. Semuanya, semua usaha. Kecuali riba. Yang namanya orang berdagang ya ada resiko, nggak laku. Ada resiko barang yang dia kulak dengan harga 10.000 ternyata harganya di pasar 7.000. Resiko ditipu orang. Ada resiko tokonya kebakaran, ada resiko kerugian. Tapi ini tijaratan lan tabur. Yang dilakukan orang-orang yang baca Quran, yang sholat, yang berinfak, mereka berharap tijaratan lan tabur. Apa kata Allah? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Niscaya Allah akan menyempurnakan pahala buat mereka. Dan ditambah lagi dari karunia Allah Azza wa Jal. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha mensyukuri. Di antara nama Allah itu Syakur. Para ulama menjelaskan syakur ini adalah yang membalas amalan yang sedikit dengan ganjaran yang besar sekali. Bayangin ya, kalau kita bicara Allah itu syakur, antum baca Quran satu huruf dapat berapa? 10. Di mana antum bisa bekerja? Ya di dunia ini kita lihat ya, beli sesuatu satu dapat 10. Paling banyak beli satu dapat 2, beli 2 dapat 3. Itu manusia. Allah 1 dapat 10. Itu syakur. Bahkan Allah bisa lipat gandakan jadi 700 kali lipat. Tapi kita dengarkan azan dulu. Nah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل وبارك على محمد وعلى آل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Iya, kalau kita lihat bagaimana Allah itu syakur, Allah memberikan balasan yang besar atas amalan yang sedikit yang kita kerjakan. Baca satu ayat 10 kebaikan, dan Allah bisa melipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan kepada lipatan yang tak terhingga. Hanya saja yang jadi masalah, pahala itu bukan di dunia. Ketika kita baca Quran, dapat nih anak-anak kita yang hafal Quran 1 halaman, dapat apa? Dapat duit? Enggak. Yang ada dapat capek. Disinilah perbedaan muslim dan non-muslim. Orang muslim itu yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan yang gaib. Dia yakin bahwa dunia ini akan hancur. Dia yakin bahwa semua gelar yang disandang oleh manusia akan ditinggalkan. Dia yakin rumah, kendaraan, tanah, apapun yang dia miliki akan dia tinggalkan. Dan dia yakin bahwa bacaan Quran dia itu akan menemani dia ke kuburan. Hafalan Quran dia akan mendampingi dia di padang mahsyar. Tatkala dia melewati sirat, itu Quran akan memberikan syafaat. Inilah yang menyebabkan seorang muslim terus beramal. Mungkin antum diledekin, anak-anak diledekin, kau belajar apa? Dapatnya apa? Sedangkan kawannya belajar ilmu yang dengannya dia mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Maka sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Orang yang membaca Al-Qur'an dalam posisi dia mahir, pinter sudah. Sebagian kita kan ada yang tadi disebutkan masih mungkin ada yang Iqra, ada yang sudah Quran tapi ketika baca satu ayat harus berulang kali, harus pelan-pelan supaya nggak salah. Posisi orang yang baca Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Posisinya setara dengan malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang baik. Malaikat itu penghuni langit. Tempat tinggal mereka di langit. Ketika antum membaca Al-Quran dan antum mahir, antum tidak setara dengan bupati, enggak. Tidak sejajar dengan presiden, enggak. Antum sejajar dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan ini membutuhkan keimanan. Bagaimana seorang kalau dia disandingkan dengan bupati umpamanya, dia merasa ya Allah aku tadi ketemu bupati, aku duduk sejajar sama bupati, naik ke gubernur, seneng antum. Di sini malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia.
Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fi wa huwa 'alaihi syaq. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dalam kondisi terbata-bata membacanya. Kadangkala ini ha apa kho, kadangkala baca ini jim apa opo ya, antara zal sama za, sampai ustadznya kesel sih ngajari. Kadangkala seperti itu. Ada orang ini sampai Allah ya. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, wa huwa alaihi syaq, sulit buat dia, berat. Apalagi yang untune wis